Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas sekarang itu adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya sudah saya upload ya, yaitu tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Video yang sebelumnya itu tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu berarti sudutnya ada di antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Kemudian perbandingan trigonometrinya juga semuanya bernilai positif. Nah, untuk lebih pahamnya lagi tentang materi perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 1, kalian bisa lihat video yang sebelumnya saya upload ya. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri sudut berelasi di kuadran 2. Berarti kalau kuadran 1 itu ada di antara sudutnya ada di antara 0 derajat sampai 90 derajat, maka untuk kuadran 2 itu sudutnya ada di antara 90 derajat ya, ada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat ya. Jadi sudutnya ada di antara ini. Ya, itu untuk kuadran 2 ya. Contohnya misalkan 120 derajat. Ya, berarti 120 derajat itu ada di kuadran 2. Kenapa? Karena ada di antara 90 derajat dan 180 derajat ya. Oke, pada kuadran 2 relasi sudut alfa itu dapat dinyatakan dengan 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa ya. Contohnya misalkan 120 derajat. 120 derajat itu bisa kita nyatakan dengan 90 derajat ditambah 30 derajat atau bisa juga dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ya. Jadi bisa dengan dua cara ya. Oke, kita gambarkan cara yang 90 derajat ditambah alfa ya. Oke, misalkan di sini ada titik P ya, koordinatnya itu adalah X, Y ya. Nah, ini titik P ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Ya, maka kita dapatkan titik P aksennya ya di sini. Ya, kita tarik dari titik P aksen ini ke titik pusat atau ke titik O ya. Maka sisi miring ini akan sama dengan sisi miringnya ini ya. Berarti di sini F, nilai Y-nya juga sama ya. Kemudian di sini nilainya berarti nilainya negatif X ya. Jadi kalau di sini X berarti di sini negatif X. Oke, berarti di sini P aksennya koordinatnya adalah negatif X, Y. Oke ya. Jika POD itu sudutnya itu misalkan di sini sudutnya alfa, maka sudut BOP aksen juga akan sama. Berarti kalau di sini sudutnya alfa, maka di sini juga sudutnya alfa ya. Nah, maka sudut AOP aksen ya, yang ini ya, sudut AOP aksen itu sama dengan sudut 90 derajat ditambah sudut alfa ya. Jadi sudut AOP aksen itu sama dengan 90 derajat ditambah alfa. Oke ya, nah dari sini kita bisa cari perbandingan trigonometrinya ya. Sekarang kita cari perbandingan trigonometri untuk POB atau untuk sudut alfanya ya, yang ini. Oke, berarti di sini kita cari sinus alfa. Oke, kita tahu sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Berarti di sini sisi depannya itu adalah X, sisi sampingnya itu adalah Y ya.
Sinus alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti di sini sinus alfa itu sama dengan X per R, ya. Kemudian kita cari cosnya. Cos alfa itu sama dengan, cos itu berarti perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, ya. Berarti Y per R. Oke, kemudian tangan alfa itu sama dengan perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping, itu berarti X per Y. Oke, ini untuk perbandingan trigonometri untuk sudut alfa. Sekarang kita cari untuk sudut 90 derajat ditambah alfa, ya. Sinus 90 derajat ditambah alfa. Oke, karena dia ada di kuadran 2, maka sudutnya itu adalah yang ini, ya. Jadi ditarik dari sumbu X terhadap garis miringnya, ya. Berarti di sini. Oke, berarti sisi depannya itu adalah Y, sisi miringnya adalah R, kemudian sisi sampingnya itu adalah negatif X, ya. Berarti sinus 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan, ya, kalau sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, ya. Berarti di sini Y per R. Kalian bisa lihat sinus 90 derajat ditambah alfa itu ternyata sama dengan cos alfa, yaitu Y per R, ya. Berarti sinus 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos alfa, ya. Ini sama dengan Y per R atau sama dengan cos alfa, ya. Oke, sekarang sinus cos 90 derajat ditambah alfa. Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, ya. Berarti negatif X per R atau sama dengan negatif X per R, ya. Kalian lihat cos 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif X per R, sedangkan sinus alfa itu adalah X per R. Artinya berarti cos 90 derajat plus ditambah alfa itu sama dengan negatif negatif sinus alfa, ya. Kemudian untuk tangan 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan, kalau tangan itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping, ya. Berarti Y dibagi negatif X, ya, atau sama dengan negatif Y per X. Oke, kalian lihat di sini tangan alfa itu sama dengan X per Y. Sedangkan tangan 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan negatif Y per X, ya. Berarti kebalikan dari tangan alfa, ya. Berarti di sini sama dengan negatif kotangan alfa, ya. Nah, ini untuk sudut 90 derajat ditambah alfa. Nah, untuk sudut 180 derajat dikurangi alfa, ya, bisa kita gambarkan dari bidang kartesius di bawah ini, ya. Sama caranya seperti yang 90 derajat ditambah alfa. Caranya, ya, misalkan di sini ada titik P, kita cerminkan terhadap sumbu Y, ya. Maka di sini kita dapatkan titik P aksen, ya. Kemudian kita tarik garis dari titik P aksen ke titik O.
Oke. Maka kita dapatkan di sini sisi miringnya sama ya, besarnya yaitu R. Di sini negatif X. Kemudian di sini nilainya Y ya. Oke, nah kalian sekarang perhatikan. Oke, di sini kita beri titik A. Di sini titik D ya. Kemudian di sini titik C. Oh ya, ini lupa. Ini titik C. Oke, kalian perhatikan sudut AOP ya, atau di sini kita bisa beri simbol alfa. Sudut AOP itu adalah sudut alfa. Maka jika sudut AOP itu alfa, maka sudut COP aksen juga sama ya. Ini berarti sudut alfa ya. Kemudian ini titik koordinatnya berarti negatif X, Y ya. Oke, berarti jika sudut AOP itu sama dengan alfa, maka sudut COP aksen juga sama ya, yaitu alfa ya. Nah, maka sudut AOP aksen ya, sudut yang ini itu sama dengan 180 derajat ya, berarti total ini dikurangi alfa ya. Jadi sudut AOP aksen itu sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ya. Jadi di sini sudut AOP aksen itu sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ya. Nah, sekarang tinggal kita cari perbandingan trigonometrinya ya untuk sudut alfa dan juga untuk 180 derajat dikurangi alfa ya. Nah, di sini kita cari perbandingan trigonometrinya. Pertama kita cari untuk sudut alfa dulu ya. Oke, misalkan di sini sinus alfa ya. Oke, kita ketahui sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Berarti sinus alfa di sini sama dengan Y per R. Kemudian cos alfa. Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti di sini X per R. Kemudian untuk tangen alfa. Oke, tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Berarti di sini sama dengan Y per X. Oke ya. Ini perbandingan trigonometri untuk sudut alfa ya. Sekarang kita cari perbandingan trigonometri untuk sudut 180 derajat dikurangi alfa. Oke, kita cari sinus dulu. Sinus 180 derajat dikurangi alfa. Sama ya, karena dia berada di kuadran 2, maka sudutnya itu adalah yang ini ya. Kita tarik dari sumbu X negatif ke sisi miring ini ya, sampai ke batas ini. Oke, sama berarti kalau sudutnya di sini berarti ini sebagai sisi depan, ini adalah sisi miring, dan ini sebagai sisi samping ya. Maka untuk mencari sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring ya. Berarti di sini Y per R. Kalian lihat sinus 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sinus alfa, yaitu Y per R. Maka sinus 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan sinus alfa. Oke. Kita cari untuk cosnya. Cosinus 180 derajat dikurangi alfa. Oke, untuk cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring ya. Berarti negatif X per R atau sama dengan negatif X per R. Oke, kalian lihat cos 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan negatif X per R. Sedangkan cos alfa itu adalah X per R. Berarti cos 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Ya. Untuk tangen 180 derajat dikurangi alfa. Berarti tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping ya. Berarti Y per negatif X atau sama dengan negatif Y per X ya. Kalian lihat tangen 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan negatif Y per
X, sedangkan tangen alfa itu adalah Y per X. Maka tangen 180 derajat dikurangi alfa itu sama dengan negatif tangen alfa. Oke ya. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, dapat kita simpulkan bahwa kuadran 2 itu ada di sudut 90 derajat sampai 180 derajat ya. Kemudian dapat dinyatakan ke dalam dua cara ya, yaitu 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurangi alfa ya. Kemudian perbandingan trigonometrinya juga untuk sinus itu hasilnya adalah nilainya positif ya. Untuk sinus hasilnya adalah positif. Sedangkan untuk cos dan tangen itu adalah negatif ya. Ya, jadi kemarin kuadran 1 semua perbandingan trigonometrinya itu adalah positif ya. Sedangkan di kuadran 2 yang bernilai positif itu cuma sinusnya saja ya. Untuk cos dan tangen itu bernilai negatif ya. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nanti kita lanjutkan di perbandingan trigonometri sudut berelasi pada kuadran 3 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.